Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Milaisi Putri, Asti Fadila, dan Balkis Retrianto Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Project Mikro, Python for Data Science, dan di sini saya akan menjelaskan klasifikasi bunga tulip dataset menggunakan model decision tree atau keputusan. Di sini sampel data saya ambil dari Kaggle dan sudah saya download. Baik, untuk yang pertama, modul kita import tree. Di sini untuk membuat decision tree dari SVN. Untuk modul kedua yaitu libraries pandas untuk membaca file CSV. Dan untuk modul ketiga yaitu untuk memvisualisasikan pohon keputusan yang kita gunakan dengan library matplotlib. Dan baris keempat yaitu kita menggunakan dua metode, yaitu terrain test split dan cross score untuk membagi menjadi beberapa plot yang menjadi dua bagian. Untuk modul kelima yaitu untuk pengukuran performa yang kita gunakan akurasi score dan generate matrix conclusion, lalu kita running. Dan untuk yang kedua yaitu kita mengkoneksikan Google Colab dengan Google Drive. Lalu untuk selanjutnya itu kita mengimport file data tulip dari Kaggle. Kemudian kita running menghasilkan output seperti berikut. Yaitu ada spesies, petaleng, petalwidth, petaling, dan petalit. Untuk next kita mengecek yaitu untuk shortcut selanjutnya itu membuat variabel array untuk menyimpan atribut. Dan di dalamnya ada petaleng, petalwidth, petaleng, petalwidth. Lalu kita menggunakan selanjutnya di code baru kita menggunakan data untuk menyimpan atribut yang berisi 4 yang di paper sebelumnya, dan target untuk menyimpan kelas dari tulip. Dan saya memberikan nama spesies. Itu untuk mengecek dataset di DF itu kita running muncul seperti berikut. Lalu untuk kita mengecek target di paper baru, kita cukup menulis target, yaitu muncul output tulip Karda, tulip acuminata dengan length 150 dan 4 kolom. Selanjutnya kita untuk membagi data jadi 2, yaitu data latih dan data inti. Untuk selanjutnya di paper baru ada model klasifikasi. Kita memakai metode fit, lalu kita running. Kemudian untuk selanjutnya itu ada untuk mengukur size, besar kecilnya di fixed size kita sesuai keinginan. Lalu untuk report tree kita menginputnya model klasifikasi. Kita running, muncul output pohon keputusan seperti berikut. Mengenai merupakan hidup. Nah, ini itu autornya dari yang Hamid. Mengenai ini adalah pertama komputer berdasarkan indikator kuasa ini kuasa sering. Dan proses ini dilakukan fungsi software berdasarkan serta interpretasi yang sedikit. Dalam hal ini yang ada saya yang dikatakan mengenai komputer berdasarkan kuasa ini sekali mesin tersebut diselesaikan pada Desember 2021 sebagai jam akhir semester dalam ini dan terbentuk dari politeknik dari Jaya. Oke. Ada yang kalau ini politekniknya seperti yang akan dilakukan politeknik kalau mereka tentang jauh dilakukan. Mungkin kita akan keluar yang untuk kita package-nya. Kita pilih jadi kita mengambil pertama ya mungkin alatnya.
Komputer itu adalah seorang yang menjalankan pelaku hari pendidik dan secara terus dibentuk oleh pekerjaan sekolah khusus yang dilakukan di beda selanjutnya berdasarkan survei komputer itu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2016 setidaknya ada sekitar 3,8% dari 29 penduduk di wilayah aglomerasi Jabodetabek pada 2015. Menurut pada Paris dan Paris dalam rahmatnya komputer menyatakan dalam masuk stres sebagai dampak yang dalam perjalanan dalam algoritma yang terus dan kualitas komputer exchange telah dilakukan sebagai penelitian dengan banyak kualitas yang besar. Jadi komputer ini yang digunakan dari bekerja hingga dan sekolah juga untuk melakukan tanpa kata. Tujuan dari penelitiannya itu adalah melakukan terhadap komputer di Indonesia berdasarkan atribut yang menjadi indikator penyimpanan kualitas hidup dan stres komputer. Selanjutnya ada metode analisis digunakan yaitu ini pada dilakukan dan berdasarkan analisis sosial dan demokrasi berasal dari dalam analisis atau kualitas. Berikutnya adalah periode penelitian. Jawaban dari itu dimulai pengetahuan dari pendapatan jangkauan dan berdasarkan pendapat dari individu. Dan selanjutnya adalah hak di antaranya adalah hak keberpihakan. Itu adalah input dari data. Kita jalankan seperti itu. Seperti lainnya tadi polisi ataupun kita bukan adalah di profesi itu kita ya menjadi dari jadi ini lalu yang ada cara mengubah nilai algoritma yang jadi dan robot karena ini cara penjelasannya kita informasi sekali kita tolong baik dulu. Jadi ya Oke, selanjutnya ada visual dan analisis yang memastikan dan menganalisis masalahnya ada alat dan multi-kolian saat korelasi antara input. Jadi dalam proses ini dapat dilakukan dengan korelasi antara input dan uji tidak dapat. Itu adalah korelasinya. Lanjut. Dan pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa adanya multi-polaritas yang menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antara item. Dari balik diri next.
Selanjutnya ada data of study yang itu pasti menggunakan variasi identitas. Yang ini didasarkan tentunya dengan bagian di atas. Tanyanya, lanjut lagi kak. Oke, lanjut aja. Dan selanjutnya ada self analysis atau CI. Nah, ulang lagi. Ini dari dalam pada terlihat berubah ya atasnya atau maupun bertambah ya berupaya turun ke bawah gitu ya. Oke. Dan selanjutnya ada gimana seperti ini. Baik ini itu biasanya digunakan proses pembelajaran data yang menjadi level dari objek yang dimiliki. Dan yang sering dari yang Ya, perkenalkan, saya Galuh Saritriani Putri. Dalam tugas proyek ini, saya akan menjelaskan pengolahan data untuk prediksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan workbook data dan kode yang saya ambil dari platform Google. Di sini merupakan sales prediction atau prediksi penjualan menggunakan model regresi linear sederhana. Dan data ini ditulis oleh Asus. Ya, autornya Asus. Nah, jadi problem statement atau pernyataan masalahnya yaitu membangun sebuah model yang memprediksi penjualan berdasarkan uang yang dihabiskan pada platform berbeda untuk marketing atau pemasaran. Nah, data yang digunakan adalah dataset iklan yang diberikan dalam ISLR dan analisis hubungan antara iklan TV dan sales atau penjualan menggunakan model regresi linear sederhana. Dan di dalam workbook ini akan membangun sebuah model regresi linear untuk memprediksi penjualan menggunakan variabel prediktor yang sesuai. Nah, langkah pertama dalam pengolahan data ini yaitu reading and understanding the data atau membaca dan memahami datanya. Nah, di kode yang pertama ini itu bertujuan untuk mengimport modul dan paket yang diperlukan untuk analisis data dan visualisasi. Yang pertama ada import warnings, itu untuk memungkinkan kita untuk mengontrol penanganan peringatan yang dihasilkan oleh Python ketika kode ini jalan. Nah, warnings, filter warnings, ignore. Nah, yang dari situ bertujuan untuk menonaktifkan peringatan agar tidak ditampilkan selama eksekusi kode. Ya, selanjutnya ada import numpy, SMP, dan kode ini itu untuk mengimport paket numpy yang digunakan untuk operasi matematika atau array, operasi matematika dan array. Selanjutnya ada import pandas. Nah, kode ini digunakan untuk mengimport paket pandas yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame. Selanjutnya ada import public. Nah, ini digunakan untuk membuat visualisasi garis seperti plot. Dan selanjutnya ada import seaborn. Paket seaborn ini digunakan untuk membuat visualisasi statistik yang lebih menarik. Selanjutnya ada kode advertising. Yang ini itu bertujuan untuk membaca datasetnya yang berbentuk VLCSV. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, dataset ini itu akan dimuat ke dalam data frame. Nah, kemudian ada baris selanjutnya, kode ini head itu menampilkan 5 baris utama dari dataset untuk memeriksa struktur dan konten dari data frame. Selanjutnya itu ada data inspection. Nah, kode ini atau pricing.shape ini merupakan kode untuk menunjukkan dimensi dari dataset. Nah, jadi 200 ini merupakan jumlah baris yang ada di dalam dataset dan 4 ini merupakan kolom yang ada di dalam dataset. Nah, selanjutnya ada kode advertising.info. Ini itu menunjukkan menampilkan informasi tentang dataset. Nah, di sini dapat dilihat ada kolomnya itu ada TV, radio, newspaper, dan sales, dan selanjutnya. Kemudian ada jumlah manualnya dan kemudian ada tipe datanya seperti itu. Dan selanjutnya itu advertising.describe. Nah, ini tuh untuk memeriksa apakah ada nilai null di dalam datasetnya dan untuk menampilkan persentase nilai null di setiap kolomnya. Dan dapat dilihat di output ini bahwa tidak ada nilai null di dalam dataset ini, yang artinya dataset ini itu sudah bersih dari nilai null. Dan selanjutnya ada data cleaning. Nah, kode ini itu
ya ini tuh bahwa tidak ada value yang null ya, jadi sudah clean. Nah selanjutnya kode yang ini itu untuk menampilkan diagram boxplot untuk memeriksa keadaan outlier dalam data untuk setiap variabel. Ya, ada 3 variabelnya: TV, newspaper atau koran, dan radio. Nah di sini tuh dapat disebutkan bahwa tidak ada outlier yang signifikan dalam data yang dianalisis. Jadi datanya itu sudah bersih dari nilai-nilai yang jauh dan sehingga itu tidak akan mempengaruhi hasil analisis secara signifikan. Nah selanjutnya ada kode ini boxplot. Nah ini tuh untuk menampilkan kode ini tuh untuk menampilkan diagram boxplot untuk variabel sales, variabel penjualan. Ya, jadi untuk memeriksa keberadaan outliernya dalam variabel target. Dan selanjutnya ini ada kode ini itu untuk melihat, untuk menampilkan scatter plot yang untuk melihat hubungan antara variabel sales dengan 3 variabel lainnya, yaitu TV, newspaper, dan radio. Selanjutnya ini merupakan heat map. Jadi heat map ini dari kode ini itu untuk menampilkan heat map korelasi antara variabel-variabelnya di dalam dataset untuk memeriksa hubungan antara variabel sales dengan variabel lainnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari plot dan heatmap itu dapat dilihat bahwa variabel TV itu terlihat memiliki korelasi yang paling tinggi dengan sales atau penjualan. Karena itu akan dilanjutkan untuk melakukan regresi linear sederhana menggunakan variabel TV sebagai variabel fitur. Nah, selanjutnya kita akan model building atau pembangunan model. Nah, ini perform simple linear regression itu melakukan regresi linear sederhana. Nah, di sini persamaan umumnya regresi linear itu seperti ini, ya sama dengan C tambah M1 X1 tambah M2 X2 dan seterusnya, di mana Y itu merupakan respons variabel, C itu merupakan intercept atau perpotongan garis regresi dengan sumbu Y, dan M1 M2 itu merupakan koefisien untuk masing-masing fitur, dan MN itu juga sama koefisien untuk fitur UN. Nah, di dalam kasus kita ini pasangan regresi linearnya menjadi Y sama dengan C tambah M1 dikali TV, atau TV itu, di mana TV itu merupakan variabel fitur kita dan M1 itu merupakan koefisien model untuk variabel fitur TV. Nah, selanjutnya itu kita akan membangun model menggunakan stats model. Nah, pertama itu kita akan menetapkan variabelnya, di mana TV itu menjadi variabel X, dan variabel responsnya yaitu TV itu merupakan variabel X dan variabel respons, dan sales ini merupakan variabel Y. Nah, selanjutnya yaitu kita mempersiapkan datanya di sini, menetapkan kode ini itu untuk menetapkan variabel TV sebagai X dan variabel sales sebagai Y. Nah, selanjutnya ini ada train test split. Nah, di baris kode ini itu untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian yang menggunakan train test split dari library sklearn model selection. Nah, pembagiannya itu biasanya bagusnya itu 70% menjadi data uji dan 30% menjadi data latih, 70% menjadi data latih dan 30% menjadi data uji. Nah, di sini itu menjelaskan sini data uji 0,70% dan data latihnya data latihnya 0,70% dan data ujinya 0,30%. Nah, selanjutnya kita akan membuat model linear. Nah, di baris ini itu baris kode ini tuh mengimport stats model .api sebagai SSM untuk melakukan regresi linear. Nah, di sini dijelaskan bahwa secara default library stats model itu memasangkan garis pada dataset yang melewati titik awal. Namun untuk
memiliki pepotongan itu perlu secara manual menggunakan add constant dari sketch model. Nah, setelah ditambahkan konstanta ke dataset Xtrain, ini dapat dilanjutkan untuk memasukkan garis regresi menggunakan atribut OLS dari set model. Nah, ditunjukkan di kode di bawah ini seperti ini. Jadi, kode ini itu menambahkan konstanta ke set pelatihan dan memfitting garis regresi menggunakan OLS. Nah, selanjutnya, dari kode ini itu untuk melakukan parameter intercept dan slope dari garis regresi. Nah, kode selanjutnya ini itu menampilkan ringkasan atau summary, itu ringkasan hasil regresi ya, seperti ini. Nah, selanjutnya itu dapat dilihat bahwa key statistik dari summary di atas ini itu bahwa koefisien dan signifikansi atau p values itu 0,054. Jadi nilai p-nya itu sangat rendah. Jadi koefisien tersebut memiliki signifikansi yang signifikansi statistik, jadi hubungannya tidak murni kebetulan gitu. Dan selanjutnya ada R-square. Nah, nilai R-square-nya itu 0,816, yang artinya 81,6% variance di dalam penjualan sales ini dijelaskan oleh variabel PV. Nah, ini merupakan nilai R-square yang layak. Selanjutnya ada F-statistic data. Nah, F-statistic ini memiliki nilai P yang sangat rendah atau praktis rendah, yang berarti kesesuaian model secara statistik ini signifikan dan varians yang dijelaskan tidak murni oleh kebetulan. Dan ini menunjukkan bahwa kesesuaian model fit-nya itu sangat signifikan. Fit-nya itu signifikan gitu. Jadi selanjutnya itu akan memvisualisasikan seberapa baik model ini cocok dengan data. Nah, dari parameter yang didapatkan tadi, persamaan regresi linearnya menjadi sales sama dengan 6,948 ditambah 0,054 dikali PV. Nah, di sini kode ini itu menunjukkan scatter plotnya. Nah, di sini selanjutnya itu akan mengevaluasi model atau analisis residual analisis atau analisis data yang tujuannya itu untuk memvalidasi asumsi-asumsi dari model. Nah, di sini ada distribusi dari error terms. Nah, di sini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi dasar dari regresi linear yang itu terpenuhi. Salah satunya adalah regresi bahwa jadi asumsinya itu terdistribusi secara normal. Jadi kesalahannya itu terdistribusi secara normal. Dan di sini juga kita harus periksa apakah hasil kesalahan juga terdistribusi secara normal, karena itu adalah salah satu asumsi utama dari regresi linear. Jadi karena itu akan dibuat histogram dari istilah kesalahannya dan melihat bagaimana distribusi ini akan membantu kita untuk mengevaluasi apakah model ini memenuhi asumsi atau tidak. Nah, di sini baris ini itu melakukan analisis residu untuk menulis hasil asumsi model. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari output ini kesalahan residual analisisnya itu, bisa kesalahannya itu mengikuti distribusi secara normal. Nah, rata-ratanya tuh meannya itu 0. Nah, karena itu artinya all good atau semuanya baik. Selanjutnya kita mencari pattern dari residualnya. Nah, di sini si author ini yakin bahwa kesesuaian model itu tidak kebetulan dan memiliki kekuatan prediksi yang layak. Jadi, meskipun varians sisa yang meningkat dengan teks menunjukkan bahwa variasi yang signifikan yang tidak dapat sama model ini. Nah, seperti bisa dilihat bahwa garis regresi itu cukup cocok dengan data. Nah, selanjutnya yaitu prediksi pada set pengujian. Nah, di sini ada kode ini itu garis ini menambahkan konstanta
ke data pengujian dan memprediksi nilai sales pada set pengujian. Nah, ini merupakan kode untuk menampilkan 5 prediksi pertama dari data pengujian. Nah, selanjutnya kita akan melihat RMSE. Nah, di garis ini itu menghitung RMSE-nya atau root mean square error untuk mengukur seberapa baik model memprediksi data pengujiannya. Selanjutnya ada memeriksa R-squared pada set pengujian. Ini kode ini itu untuk menghitung R-squared pada data pengujian untuk mengevaluasi kinerja model. Di sini outputnya dapat dilihat 0,79. Dan selanjutnya ini merupakan kode untuk memvisualisasikan seberapa baik model cocok dengan data pengujian menggunakan scatter plot. Ini dapat dilihat bahwa ini sesuai. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pengeluaran iklan TV itu memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap penjualan dengan setiap unit peningkatan pengeluaran TV berkontribusi terhadap peningkatan penjualan. Nah, model ini itu dapat digunakan untuk membuat prediksi penjualan berdasarkan pengeluaran iklan TV. Nah, dengan tingkat akuratannya sebesar 79,2%. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.